ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا. في هذا المساء بإذن الله تعالى نتابع مسيرنا في رحلة طلب العلم، وسيكون حديثنا وكلامنا في هذه اللحظات المعدودة في المحرمات. وقد تكلمنا أمس في المحرمات بالمصاهرة وكذلك بالنسب، والآن سنأخذ المحرمات بالرضاع. وقبل أن نبدأ درسنا كما هو معلوم عندنا من منكم قد جهز في غرفته؟ من منكم قد قرأ هذا الموضوع؟ أنت قرأت يا نفر؟ لماذا لما يا أخي؟ صفحتين فقط. صفحة فقط. أي صفحة؟ نعم، أي صفحة؟ 301. ما شاء الله. الصداق. طيب، لا بأس. والآخر يا فردي، هل قرأت شيئا في الماضي؟ في أي سنة؟ شهر قبل هذه الحصة؟ إذن لابد أن تعيد مرة أخرى القراءة. وأنت يا فايز، لماذا ما قرأت شيئا؟ طيب، قبل ذلك الجوال يا أخوان، أغلق الجوال. لا يستقل أحد بالجوال إلا إذا مطالبون بذلك. طيب، فنذكركم مرة أخرى بأهمية تحضير الدروس أو تحضير الدرس القراءة قبل أن نبدأ في الدرس. فحصتنا ضيقة قصيرة، لذلك لابد لكل واحد أن يستعد في بيته في غرفته أن يقرأ بالقراءة، وإذا لم يعرف مثلا المعاني ينظر إلى الترجمة، والترجمة موجودة، وهكذا حتى عندنا تصور قبل دخول الدرس. فمن عنده تصور وعلم ما الذي سيدرسه فإن شاء الله يكون الفهم أسرع، لأنه عنده تصور من قبل، بخلاف من لم يحضر الدرس ولم يقرأ. ونحن نشرح بسرعة، فالطالب يعتمد على تحضيره في الدرس وكذلك الشرح في الفصل، ولكن لابد من الاستعداد والتحضير للدروس قبل دخول الفصل، وهكذا. وكذلك على الطالبات أيضا، سواء من في هذا المعهد أو من كان يتابع هذا الدرس من البعيد من بعد. Jadi saya akan kembali semuanya untuk mutabaah, untuk tahdir ad-dars, menyiapkan pelajaran sebelum masuk ya. Ini penting sekali, muhim jiddan. Karena waktu kita sedikit ya. Kemudian syarah juga singkat, maka semuanya dituntut untuk mandiri dalam belajar, membaca, dan kita alhamdulillah sudah siapkan terjemah bagi yang belum paham. وهكذا. طيب، أخذنا في الدرس الماضي المحرمات بالنسب أو بالقرابة، وقد جمعت وكتبت هذا التشجير أو هذه المشجرة تسهيلا لنا جميعا. فمن كان عنده مثلا فائدة زائدة أو عنده مثلا تعديل أو استفسار أو زيادة
falyukhbirni. Jadi alhamdulillah kemarin sudah kita susun tasyir ya. Bahkan untuk muharramat. Bahkan untuk muharramat. Dan ini yang pertama muharramat bin nasab, bil qarabah. Antum bisa lihat nanti ya itu sebenarnya berwarna. Sebenarnya berwarna ya. Bisa lihat di jawal ya, di jawal nanti bisa lihat tentang garis, atau coba sekarang kalau yang bawah dibuka biar lebih kelihatan mana yang berwarna merah, mana yang bukan. Ya, dilihat. Jangan lihat yang lain ya. Jangan malah buka WA ataupun yang lainnya. Atau berstatus lagi di kelas. Ada layat adab. Antum melihat di bab yang pertama al-muharramat bin nasab. Ya. Itu ada rajul, seorang laki-laki, kemudian siapa saja diharamkan dari keluarganya. Yang jelas yang pertama sudah ada nomor 1. So, nomor 1 ya, ke atas. Ke atas. Khalas Bahrul, sudah ketemu belum? Nah. Al-jami' yantabih wa yutari' al-musyajarah. Yang nomor 1 ada wa in alauna, walaupun terus ke atas. Maka usul itu masuk dalam kategori muharramat. Apakah itu ibunya ibu atau ibunya bapak ya, atau ibunya nenek atau ibunya kakek ya, maka semuanya masuk dalam kategori muharramat. Nenek dan seterusnya yang bertanda merah di situ. Kemudian yang kedua adalah khalah, dan yang ketiga ammah. Siapa itu khalah? Man hiyal khalah? Bibi dari ibu, saudarinya ibu. Terus ke atas masuk pula di dalamnya saudarinya nenek. Dan terus ke atas. Begitu pula dengan ammah, saudarinya bapak, terus ke atas saudarinya kakek. Nah, pengecualian di sini pengecualian banatul khu'ulah wa banatul umumah. Apa itu banatul khu'ulah? Anak-anaknya bibi dari jalur ibu. Atau anak-anaknya bibi dari jalur bapak, maka dia bukan termasuk muharramat. Ya. Dikecualikan siapa? Banat al-khu'ulah wa banat al-umumah. Anak-anaknya, anak-anak perempuannya bibi dari jalur ibu maupun dari jalur bapak, maka dia bukan muharramat, sehingga boleh untuk dinikahi. Yang keempat, siapakah yang keempat? Siapa yang keempat? Hah? Ya Rafiq, man ar-Rabi'? Ukhtun, na'am. Ukhtun kemarin kita sebutkan, ukhtun di sini mutlak. Ukhtun syaqiqah, ukhtun li'ab, wa ukhtun li'ummin. Saudari kandung, saudari seibu, saudari sebapak. Maka semuanya masuk dalam kategori muharramat. Ya. Baik itu sekandung, sebapak, seibu, semuanya masuk dalam kategori muharramat. Taib. Yang kelima, siapa yang kelima? Bintu ukhtin au banatul ukhti. Banatul akhwat wa in nazalna. Banatul akhwat wa in nazalna, anak-anaknya, keturunannya saudari, ya, keturunan perempuan saudari, terus ke bawah, maka mereka adalah muharramat. Terus ke bawah, mereka adalah muharramat. Yang keenam adalah banatul ikhwah. Banatul ikhwah. Ya. Anak putrinya saudara, baik saudara kandung
saudara sebapak, saudara seibu. Anak-anak perempuan mereka semuanya adalah muharramat. Kemudian yang ketujuh yang terakhir adalah keturunan dari laki-laki tersebut. Ya. Banatur rajul. Anak turunan dia. Baik levelnya anak, cucu dan seterusnya, maka mereka adalah muharramat. Mereka adalah muharramat. Wa in nazalna. Terus ke bawah. Terus ke bawah. Taib itu muharramat bin nasab atau bil qarabah. Nah, selanjutnya bil musaharah. Bil musaharah. Nah, sebab pernikahan, ya. Muharramat bil musaharah ada 4 disebutkan. Ketika seorang laki-laki di situ rajul, ya, dia lahir dari bapak dan ibu, menikahi seorang perempuan, maka siapa saja menjadi mahramnya. Yang pertama apa? Ibu. Ibu siapa? Ibu zaujah, ummu zaujah. Ya, itu ada ibu ya. Itu warnanya merah ibu di situ ya kan? Warnanya merah. Ummu zaujah. Maka dia langsung dengan adanya akad nikah yang sah antar laki-laki dengan istrinya, maka ibu istrinya serta-merta menjadi mahram. Yang pertama ummu zaujah, ke atas terus. Ya. Jaddatu zaujah dan seterusnya, maka mereka semuanya adalah mahram bagi laki-laki tersebut. Termasuk dari muharramat yang tidak boleh dinikahi. Ya. Kemudian yang kedua, siapa yang kedua? Nah, apa yang dimaksud dengan zaujatul ab? Antum lihat coba di situ di pojok yang kanan, garisnya bagaimana? Bapaknya punya berapa istri? 2 di situ ya kan? Contohnya 2. Ya. Zaujatul ab. Berarti bukan ibu kandungnya, tapi istri bapaknya. Ya, kalau kita dengar kalimat zaujatul ab berarti itu adalah istri bapaknya. Bapaknya nikah lagi. Bapaknya nikah lagi. Maka ibu tiri. Iya. Ya, ibu tiri lah bisa antum katakan seperti itu. Ya, tapi banyak ibu tiri banyak konotasinya negatif. Ya. Yaitu zaujatul ab. Maka dengan adanya akad bapak dengan istrinya yang baru itu, langsung dia menjadi mahram bagi laki-laki tersebut. Itu yang kedua. Itu yang kedua. Yang ketiga, siapa yang ketiga? Bintu zaujah. Jadi ini anak gawan dari istri, ya. Itu garisnya saya bedakan. Lihat situ coba. Garisnya dibedakan. Garisnya bukan tengah-tengah antara rajul dengan zaujah, tapi garisnya di ibu, menandakan anak ini adalah anak gawan dari istri. Ya. Anak gawan dari istri. Istrinya sebelum menikah sudah punya anak. Ya, janda berarti ya. Sebelum menikah sudah punya anak. Maka bintu zaujah, perhatikan situ, bintu zaujah, dia menjadi mahram bagi suami ibunya. Bagi siapa? Suami ibunya. Ada syarat khusus enggak? Apa syarat khususnya? Ya, syarat khususnya adalah laki-laki tersebut harus dukhul dengan zaujahnya, dengan istrinya. Baru anak dari istrinya tersebut menjadi muharramat. Adapun kalau belum sampai dukhul kemudian berpisah, apakah karena meninggal atau dicerai, katakanlah seperti itu ya, maka boleh nggak rajul tersebut, laki-laki tersebut menikahi anak istrinya, anak gawan istrinya? Boleh ya. Boleh selama belum dukhul. Tadi kita sebutkan kasusnya belum dukhul kemudian sudah berpisah.
Ya. Maka terus ke bawah. Begitu pula dengan bintu binti zaujah. Ya, perhatikan. Begitu pula dengan bintu binti zaujah. Maka terus ke bawah dia adalah mahram bagi muharramat bagi laki-laki tersebut. Dan selanjutnya yang keempat, siapa yang keempat? Menantu. Dengan adanya akad antara iban dengan perempuan dengan istrinya, maka menantu perempuan tersebut otomatis menjadi muharramat. Menjadi muharramat bagi laki-laki tersebut. Seorang laki-laki punya anak laki-laki. Anak laki-lakinya menikah dengan perempuan. Berarti dia punya mantu perempuan. Dengan adanya akad nikah, maka menantu perempuan tersebut diharamkan bagi mertuanya. Diharamkan bagi mertuanya. Nah, ala ta'bid. Ala at-ta'bid. Ala ta'bid. Nah, walaupun belum dukhul. Syarat dukhul itu hanya berlaku bagi siapa? Hanya berlaku bagi bintu zaujah. Bagi bintu zaujah. Nah, lantas bagaimana ini dengan anak gawan mantu? Bintu zaujati ibn. Bagaimana tandanya bintu zaujati ibn? Merah atau putih? Hah? Hijau atau putih? Netral putih berarti ya. Berarti boleh. Ya. Nah, coba kita cek lagi apakah saya salah sedang ngantuk ketika menulis atau tidak. Ya. Kita cek fatwa yang ada. Nanti kalau salah kita koreksi. Baik. Ada pertanyaan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'du fas-su'al. Huwa tazawwaja rajulun min sayyidatin armalatin. Ma mana sayyidah armalah? Kalimah almarah ma'nahu sayyib, janda yang punya anak. Wasai alal armalati wal miskin kal mujahid fi sabilillah atau kama fil hadis atau kama jaa fil hadis. Jadi orang yang membantu janda yang punya anak itu seperti orang yang berjihad di jalan Allah ya. Pahala. Baik. Wala fatatun murahiqah. Ternyata armalah ini ya sudah punya anak perempuan, anak gawan murahiqah yang sudah murahiqah itu perawan belum mas sebelum balik ya. Wa idza balagat al-fatatu sinnar rusdi, ketika perempuan tersebut sampai pada umur balik, ra'aha walidur rajuli. Ra'aha walidur rajuli. Perhatikan. Ya, perhatikan. Ra'aha walidur rajuli. Siapa yang melihat? Man huwa walidur rajul? Mertuanya armalah tadi, ya kan? Mertuanya armalah tadi. Fa'ajabathu wa tazawwajaha. Takjub. Ya, artinya tertarik, jatuh cinta dengan bukan cucunya, anak gawan menantunya. Fahal hadza yajuzu syar'an am la?
Apa jawabannya? Fahadaz zawaju jaizun syar'an. Lianna hadhil fatatu atau lianna hadhil fatata laysat minal muharramat la bin nasab wala bir radha wala bil musaharah. Berarti ya ruwet jadinya. Mertua jadi menantunya siapa? Menantunya menantu. Ya, paham surahnya ya? Gambarnya seperti itu. Maka situ saya putihkan. Baik. Kemudian di situ yang berwarna kuning. Apa maksud berwarna kuning? Min jihatil jama'. Min jihatil jama'. Tidak boleh mengumpulkan seorang perempuan dengan perempuan yang lain. Itu yang kita tadi berwarna kuning. Baik. Ketika seorang laki-laki menikah dengan perempuan dengan istrinya, maka siapakah yang masuk muharramat tapi bil jama'? Yang pertama pasti adalah siapa yang pertama? Saudari istri. Saudari istri, maka dia termasuk dari muharramat bil jama'. Tidak boleh dikumpulkan. Wa anta jama'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Yang pertama. Dan juga anak-anak dari saudari perempuan, dari saudari istri. Atau keponakannya istri ke bawah, maka dia muharramat. Tapi min jihatil jama'. Min jihati al-jama'. Dan juga keturunan dari saudaranya istri. Ya, sama aja ya. Keponakan dari istri, baik dari perempuan atau laki-laki. Di situ ada akh zaujah, maka anak-anak dari akh zaujah dia muharramat bil jama'. Siapa lagi selanjutnya? Ada lagi? Ya, bibi. Bibi ke atas. Baik saudarinya ibu, saudarinya ibu istri ataupun saudarinya neneknya istri. Al-ammah wal khalah, maka dia muharramat bil jama'. Tapi kalau anak-anak mereka bagaimana? Putri-putri mereka. Banatul khulah, banatul ummah. Boleh. Baik. Intahaina minal muharramat bil musahhar. Nati ila muharramat bil radha. Jaa fil hadis yahrum minar radha ma yahrum minan nasab. Disebutkan dalam hadis diharamkan dari radha apa yang diharamkan dari nasab. Artinya muharramat bil radha itu sama dengan muharramat bin nasab. Ya. Berarti kan yang buka HP tetap buka pembahasan kita ya, jangan yang lainnya. Bahrul, kenapa Bahrul? Ya, alhamdulillah. Muharramat bir radha. Di situ ada istilah radhi. Man huwa radhi? Anak yang menyusu kepada orang lain selain ibunya. Man ya ummun murdi'ah? Ibu yang menyusu disebut dengan ummun murdi'ah. Ketika seorang anak dunal haulain. Mana dunal haulain? Di bawah 2 tahun. Wa rada'a khamsa rada'atin ma'rufah. Mana rada'a khamsa rada'atin? 5 kali menyusu. 5 kali menyusu. Maka otomatis dia menjadi radhi bagi perempuan tersebut, menjadi anak susuan. Jadi dianggap radha'ah itu bukan harus 1 bulan, 5 bulan, setahun, 2 tahun, bukan. Tapi apa? Khamsu radha'at. 5 kali susuan yang itu mengenyangkan. Katakanlah kali susuan 30 menit. Bisa jadi 2 hari langsung jadi anak susuan. Tanpa menunggu apa? Menunggu waktu yang lama. Maka dianjurkan bagi orang-orang yang ingin mengadopsi anak, ya katakanlah dia nggak punya anak, ingin mengadopsi anak.
maka dia harus mencoba untuk merangsang susu dari ini untuk keluar, ya, agar nanti bisa diberikan kepada anak tersebut sehingga menjadi anak susuan. Atau kalau tidak mungkin, perhatikan, maka nyari saudarinya siapa yang bisa menyusu, biar jadi mahram nanti. Karena repot dari kalau sejak kecil, kok jadi seperti itu, katakanlah dia ya belum dikaruniai oleh Allah keturunan, ya, kemudian ingin mengadopsi anak. Maka di antara hal yang penting harus diperhatikan agar nanti menjadi mahram adalah disusui, ya, menjadi anak susuan. Ya, sebagaimana dalam hadis, yahrum minar radha ma yahrum minan nasab. Taib. Maka apabila seorang tadi menyusu kepada seorang ibu, seorang perempuan, otomatis yang pertama kali menjadi mahramnya adalah ummun murdi'ah. Ummun murdi'ah. Ibu susuan. Karena dalam hadis tersebut, ya, rodok itu apa yang diharamkan pada rodok itu sama dengan yang diharamkan pada nasab. Berarti muharramat bir rodok, muharramat disebabkan dengan rodok sama dengan muharramat yang disebabkan karena nasab. Sama persis. Hanya pada beberapa yang berbeda. Baik, di situ kita sudah sebutkan, ya, gambarannya. Yang warna merah berarti dia adalah muharramat. Yang pertama ibu murdi'ah. Kemudian kedua siapa lagi? Usul. Ibunya ibu susuan. Nenek. Dan ke atas seterusnya. Yang kedua. Yang ketiga siapa yang ketiga? Siapa yang ketiga? Bibi dari siapa? Bibi dari bapak atau dari suami yang menyusui. Jadi begini, ada istilah labanul fahal. Apa labanul fahal? Apa itu fahal? Al-fahal artinya pejantan. Labanul fahal. Apabila perempuan ini dia menikah dengan laki-laki, kemudian keluar air susu dari pernikahan tersebut, maka berarti laki-laki ini punya andil dalam keluarnya air susu tersebut. Maka laki-laki ini menjadi ab minar rodha. Kita semua di situ ab minar rodha, zaujun murdi'ah. Bapak susuan. Bapak susuan. Apabila di situ memang laki-laki tersebut, ya, perempuan tersebut, ya, menyusui setelah menikah dengan laki-laki, maka laki-laki suami dari perempuan tersebut disebut dengan ab minar rodha, karena dia adalah penyebab dari adanya air susu tersebut. Maka untuk nanti kalau baca kitab fikih ada istilah labanul ab atau labanul fahal, ya. Maka di situ, ya, saudarinya dari suami ummun murdi'ah, statusnya bagaimana? Saudari bapaknya, saudari suaminya ummun murdi'ah. Mahram. Saudari suami ummun murdi'ah. Atau saudari ab minar rodha. Dia adalah mahram. Kata Khatib Asy-Syarbini rahimahullahu taala, ya, beliau mengatakan mensyarah kitab Minhajut Thalibin, ya, syarah Mughnil Muhtaj, syarah Minhajut Thalibin mengatakan apabila seseorang itu menyusu kepada seorang ibu dan di situ ada sangkut pautnya dengan laki-laki, maka mahramiyah tersebut berlaku pada keduanya. Pada siapa? Suami istri tersebut. Perhatikan. Enggak rumit ini, ya, perhatikan. Dan berlaku pula kepada usul keduanya. Tadi berlaku pada keduanya, kan? Mahramiyah berlaku pada keduanya. Dan siapa lagi?
usul dari keduanya, berarti ibu dari perempuan dan laki-laki tersebut. Wa furu'ihima, apa mana furu'ihima? Anak-anak mereka. Dan hawasihima, mana hawasihima? Saudari-saudari mereka, baik dari atas yaitu paman dan bibi, atau saudari mereka sendiri, yaitu saudarinya Ummul Murdi'ah atau saudarinya Abminar Rodha. Jadi mahramah tersebut berlaku bagi semuanya, bagi usul, bagi furu' dan juga bagi hawasi. Ini berdasarkan hadis Nabi tadi kita sebutkan, yahrum minar rodha ma yahrum minan nasab. Baik, sehingga di situ jelas ya. Sama dengan apa? Dengan muharramat bin nasab. Nah, kira-kira di negeri kita hal seperti ini rodha itu tersebar atau tidak? Ada atau tidak? Ada, tapi jarang sebenarnya. Atau banyak, mungkin di wilayahnya, di kampungnya banyak terjadi rodha seperti itu. Hah, kita kan ada. Ya. Karena kalau ada berarti dia harus paham. Bisa jadi nanti orang tuanya dia itu adalah susuan dengan siapa gitu. Terus dia nikah, nah, nikah dengan saudari sepersusuan. Boleh enggak hukumnya? Enggak boleh karena dia adalah mahram. Jadi kalau di wilayah itu hal tersebut muntasir, tersebar, maka harus berhati-hati. Bukan berhati-hati, maksudnya adalah dilihat dulu sisilah dari saudari dan saudara sepersusuan. Baik. Bagaimana kasus kalau sudah terlanjur? Dan sudah dihapus nikahnya. Nah, anaknya diikutkan yang terserah, dia mengikut yang mana, bapak atau ibunya. Beda. Karena ini asalnya dia tidak mengetahui. Dan nikahnya katanya nikah yang syar'i seperti itu. Hanya saja dia belum tahu. Tapi ketika tahu bagaimana? Ya difasah nikahnya. Nikahnya difasah, dihapus. Bukan ditalak ya, tapi difasah. Siapa yang memfasah? Hakim. Wallahu a'lam bishawab. Kita selesai dari muharramat. Itu ringkasannya seperti itu. Ya. Baik, kita lanjutkan kalau begitu. Ya, min jadil jamak selesai. Kita buka halaman 299 ya. Tadi yang pertama al-qismun awal al-muharramat bi an-nasab. Kemudian yang kedua al-muharramat bil musaharah. Kemudian yang ketiga muharramat bil radha. Ya. Kemudian yang jenis yang kedua itu al-muharramat ta'kidan, muharramat tapi hanya sementara. Hanya sementara, bukan selamanya. Al-jawal, aglikul jawal, ikhwan, aglikul jawal. Kelas. Intaha waktu lil mutala'atil jawal. Al-qismu tsani al-muharramatu ta'kidan, yahramu ta'kidan iddatu nisa'id. Yumkinu taksimuhunna ila naw'ain. Maka diharamkan para perempuan dengan pengharaman yang terbatas, tidak selamanya, dengan pembagian menjadi dua. Yang pertama ma yahram min ajli jama', tadi sudah kita singgung. Yang kedua maka tahrimu li aridin, pengharamannya karena arid. Apa itu arid? Ay mani'. Karena sifatnya menghalangi. Min ajli jama' tadi sudah kita singgung ya kan? Ya. Al-jam'u bainal ukhtain. Ini jelas tidak boleh menikahi langsung perempuan dan saudarinya. Tidak boleh. Tadi sudah kita singgung ya. Baik akadnya secara bersamaan maupun terpisah itu diharamkan. Kalau terjadi bagaimana?
pilih salah satunya. Diundi katakanlah seperti itu. Atau kalau tega dipisahkan dua-duanya. Tidak boleh, ini sudah terlanjur. Tidak bisa. Termasuk dari muharramat. Yang kedua, al-jamu bainal mar'ati wa ammatiha. Wa bainal mar'ati wa khalatiha. Wa bainal mar'ati wa binti ukhtiha au binti akhiha. Au binti ibniha au binti ibnatiha. Jadi kita singgung di atas ya. Menggabungkan antara perempuan dengan bibi, baik dari bapak maupun dari ibu, atau perempuan dengan keponakan, bintu ukhtin, keponakan, bintu akhin juga keponakan, au binti ibniha. Mana binti ibniha? Cucu, nah, dengan cucunya. Au binti ibnatiha. Tadi di garis itu termasuk dari muharramat, dari muharramat. Baik. Gimana? Dengan perempuan dengan cucunya. Nah, berarti ini kan istilahnya apa? Anak gawan ya. Istri dengan anak gawannya. Tapi syaratnya tadi, kalau belum duhul, kalau belum duhul. Atau sebentar, mungkin artinya bukan au bintu ibniha. Au bintu ibnatiha. Dia bisa jadi maknanya juga keturunan saudarinya. Keturunan saudarinya maksudnya. Ya. Jadi cucunya saudari atau cucunya saudara. Maka dia masuk dari muharramat. Apa kaidahnya? Ini kaidah penting di sini, wal qaidahuna anna jam'a yahrumu baina kulli imra'ataini la furidat ihdahuma dzakaran lamma jaza lahu an yatazawwaja al-ukhra. Kaidahnya apa? Kaidahnya adalah anna jama' menggabungkan dua perempuan yahrum diharamkan baina kulli imra'ataini antara dua perempuan. La furidat seandainya furidat ihdahuma dianggap satunya laki-laki, satunya perempuan. Tinggal dirubah garisnya. Bagaimana kaidahnya? Ya anggap saja salah satu dari dua perempuan tersebut laki-laki, satunya perempuan. Kalau mereka tidak boleh menikah, maka berarti mereka adalah tidak boleh digabung. Ya. Contoh, antara seorang dengan anak saudarinya atau keponakannya. Dia laki-laki, keponakannya perempuan, boleh nggak menikahinya? Tidak boleh. Seandainya kita menggabungkan seorang perempuan dengan keponakannya, boleh tidak? Tidak boleh. Apa kaidahnya? Kita anggap salah satunya laki-laki. Kalau mereka tidak boleh menikah, berarti itu muharramat min jihadil jam'i. Jadi kalau mereka tidak boleh menikah, maka itu adalah muharramat min jihadil jam'i. Rafiq, aikid. Baik, khalas, nuasil. Kita lanjutkan. Kemudian jenis yang kedua, an-nausani makana tahrimu li'aridin. Pengharaman yang karena sebab tertentu. Ya, yang pertama seperti yahrumu tazawwujul mu'taddah minal ghair. Tidak boleh menikahi wanita dalam masa iddah. Karena entah ditalak atau meninggal dari suaminya. Sampai selesai masa iddahnya. Sampai selesai masa iddahnya. Ini pertanyaan. Perempuan ditalak satu oleh suami.
Masa iddahnya salah satu kuruk. Salah satu kuruk. Mana kuruk? Ya, al-haid au at-tuhur. Khilaf bainal ulama. Belum dirujuk sampai selesai iddah. Bagaimana statusnya? Sampai iddahnya selesai. Nah, ditalak satu. Cerai satu. Tapi belum sempat dirujuk sampai iddahnya selesai. Bagaimana statusnya? Boleh nggak berarti dinikahi orang lain? Boleh. Kalau dia ingin kembali maka akad lagi. Tapi tetap dihitung. Tadi itu sudah dihitung. Salah satu sudah dihitung. Kalau diakad lagi berarti sudah kelong satu, tinggal dua. Nah, itu maknanya. Maka dalam masa iddah tidak boleh menikah. Bahkan tidak boleh menyampaikan apa? Khitbah kemarin. Ya kecuali pada masa iddah setelah talak 3 atau iddah setelah meninggal. Itu boleh ta'rid, tidak boleh tasrih. Apa ta'rid? Menyinggung aja. Insya Allah ada yang siap membiayai sekolahnya anak-anak ibu. Lah seperti itu. Nah, itu kan maksud, ya kan maksud. Atau sering ngasih jajan, anak-anaknya sering ngasih hadiah, ya kan. Nah, ini juga maksud. Boleh enggak? Kalau statusnya itu adalah iddah talak 3 ataupun iddah minal wafah, boleh. Jadi saya taleni di sini. Hadiah anaknya kayak uang jajan, ya kan. Ada iddahnya. Ya, ada. Nanti kita bahas insyaallah pada waktunya nanti. Karena berarti rahimnya sudah masyghul. Sudah terisi dengan benih. Tidak boleh ditanami lagi, nanti repot. Ini pohonnya siapa ya? Jadi seperti itu. Baik, selanjutnya. Yahrumu tazawuju man talaqaha salatan hatta yata'aha zaujun ghairuhu binikahin sahih. Ya. Diharamkan menikahi istri yang telah ditalak 3 kali. Dia mentalak istrinya sudah 3 kali, talak yang ketiga, maka dia nggak boleh langsung menikahinya. Apa syarat bolehnya? Hatta yata'aha zaujun ghairuhu, sampai dinikahi oleh laki lain dan juga masuk, ya, dukhul. Dalam hadis hatta tadhuki usailatahu wa yaduku usailataki. Apa itu? Antum cari terjemahnya. Usailat. Itu kinayah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghairah. Bukan sekadar akad nikah saja, tapi sampai harus dukhul. Nah, di sini ada bagaimana seandainya pernikahan tersebut direncanakan, dia bayar orang lain. Kamu menikahi mantan istri saya, kemudian setelah itu ceraikan. Ini termasuk hal yang dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikahul muhallil namanya. Nikahul muhallil yang diharamkan, tidak boleh. Ya. Tidak boleh bayar orang untuk nikahi mantan istri yang telah talak 3, kemudian suruh nyeraikan. Karena mafsadatnya banyak. Mafsadatnya banyak. Jadi pekerjaan gimana coba? Hah? Ya intinya nikah sah. Ya, nikah sah cara syar'i maksudnya. Cara syar'i. Jadi kalau akhirnya diperbolehkan ya bahaya, nanti ada pekerjaan terima nikahul muhallil. Ya ini
bahaya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian yang ketiga, yahrumu tazawwujul muharramah hatta muhrimah hatta tahilla min ihramiha. Diharamkan menikah wanita dalam keadaan ihram. Artinya baik perempuan dalam keadaan ihram atau dia dalam keadaan ihram atau dua-duanya ihram tidak boleh menikah. La yankihul muhrim wa la yunkahu wa la yakhtub. Seorang muhrim tidak boleh menikahkan atau dinikahkan, menikah yankih atau dinikahkan, dan juga tidak boleh pula melamar. Ya. Di depan Ka'bah akad nikah ya seperti dalam pakaian ihram. Ini tidak boleh. Atau sebatas konten saja ini maka istihza biddin. Ya. Ada orang yang ingin viral terkenal akad nikah di mana? Di depan Ka'bah dalam keadaan berihram. Ini tidak boleh. Tidak sah pernikahannya. Ya. Ada mungkin ini kan cuma konten. Kita sebenarnya dalam keadaan tahalul. Kita sudah halal, sudah bertahalul. Istihza biddin namanya. Jadi jangan karena ingin viral akhirnya agama pun dilanggar. Ya. Baik. Kemudian selanjutnya yang keempat, yahrumu tazawwujul kafir bil mar'ah muslimah. Diharamkan laki-laki kafir menikahi perempuan muslimah. Liqauli ta'ala wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Jangan kalian nikahkan orang-orang musyrik dengan perempuan muslimah sampai mereka beriman. Ini banyak kasus. Di antara cara orang kafir untuk menghilangkan akidah seorang adalah dengan pacaran. Kemudian dihamili sebelum nikah, terpaksa akhirnya menikah. Ya. Atau pura-pura masuk Islam. Nah ini banyak terjadi. Pura-pura masuk Islam, kemudian setelah menikah, baik lagi. Dan mengajak istrinya untuk murtad. Ini perlu diwaspadai zaman sekarang. Ya. Yang mungkin punya saudari, dan semisalnya. Ya. Dan kemudian, yang kelima, yahrumu 'ala ar-rajuli al-muslim an yatazawwaja al-kafirata illa al-kitabiyah. Diharamkan bagi laki-laki muslim untuk menikahi perempuan kafir kecuali kitabiyah. Mana kitabiyah? Ahli kitab, al-Yahud wan Nasara. Itu yang dibolehkan saja. Hindu, Buddha, boleh enggak? Konghucu, enggak boleh. Ahli kitab ya. Qulna ahlul kitab. Man huwa ahlul kitab? Al-Yahud wan Nasara. Nasrani, Nasara, Kristen, Katolik, ahli kitab, Protestan. Nafsul makna. Tapi jangan sampai ada seorang dia punya niat menikahi kitabiyah, ya. Karena yang muslimah, mukminah masih banyak. Jangan karena cantiknya kemudian terperdaya dan menikahi wanita tersebut. Ingat kisah seorang muadzin, ya. Ya, muadzin yang dia terperdaya dengan kecantikan ketika azan. Zaman dulu kan azan harus naik ke atas mimbar. Bukan mimbar, menara ya. Ketika azan dia melihat tidak sengaja seorang perempuan kitabiyah, ya masya Allah ya. Akhirnya terfitnah. Akhirnya menikahinya. Apa syaratnya? Harus murtad. Dan dia mau. Dari muadzin menjadi murtad. Terus dia itu diambang itu untuk menikahinya. Hukum syar'inya bagaimana? Kita jelaskan tadi, boleh enggak? Boleh, tapi dari sisi yang lainnya maslahat dan mudarat harus dipertimbangkan. Ya, kita enggak hanya mengatakan boleh, enggak. Pertimbangkan maslahat dan mudarat. Nah, itu yang orang yang di lapangan lebih tahu, yang dia mengalaminya. Nah, apa mudaratnya dan semisalnya ya.
Jadi harus perhatikan. Hatta yang muslimah pun juga sama. Ada yang akhlaknya baik, ada yang akhlaknya buruk. Boleh nggak menikahi muslimah yang akhlaknya buruk? Ya boleh-boleh saja. Dia muslim ya kan? Muslimah. Selama dia muslimah tidak masalah, tapi kan kita pertimbangkan sisi yang lainnya. Agamanya bagaimana? Kemudian maslahat mudarat bagi keluarga dan keturunan bagaimana? Itu yang dipertimbangkan. Bukan hanya sekedar yang penting dia muslim, yang penting dia muslimah. Dia harus diperhatikan ya. Memang dari dasar hukumnya boleh. Dasar hukumnya boleh, tapi kita juga mempertimbangkan hal yang lainnya. Yang apa? Bagaimana maksudnya wajib? Hukumnya jais. Ya, boleh saja. Lah ini ya dia boleh hukumnya. Hukum asalnya boleh, ya. Apakah tahu ke depannya dia akan benar masuk Islam? Ya, apakah tahu dia ketika dinikahi masuk Islam ternyata? Ya belum tahu, belum pasti. Ya. Ya, itu harus diperhatikan, dipertimbangkan. Bukan karena sekedar muslim, muslimah atau sekedar dia tertarik dengan Islam akhirnya enggak. Ya cukup dakwahi saja, didakwahi ya kan, sampaikan dakwah. Masuk Islam, alhamdulillah. Antum udah belajar fikih dakwah toh? Semester 1. Diulangi lagi pelajarannya. Baik, kemudian yang keenam, jam berapa sekarang? Habis ya. Baik, masih 6, 7, 8. Ini antum baca insyaallah enggak ada masalah itu ya. 6, 7, 8 itu berkaitan dengan al-abd. Ar-raqiq, budak ya. Bagaimana status budak? Boleh enggak menikahi budak? Nah, dan semisalnya insyaallah pekan depan kita lanjut pada masalah tsaminah hukum nikah al-kitabiyah. Kemudian dan yang juga yang lainnya as-shadaq wa huququz zawaj wajibatuha. Baik. Amin, soal ada pertanyaan? Syarahkan ingat-ingat ya dibaca, iqra. Nah, yang belum baca ini dibaca. Ya. Baik, ada dari talibat, ada mudakhalah, istifsar atau ziyadah tambahan. Mafi? Baik, idza kana ghairu mawjud, naktafi wa nakhtim liqa'ana fi hadzal yaum. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.